Nasionalisme merupakan suatu hal yang bukan tercipta dengan sendirinya. Ia merupakan sebuah proyek bersama dalam membentuk entitas sebuah nation atau bangsa. Nasionalisme seringkali dianggap sebagai warisan nenek moyang, sehingga nasionalisme bukan lagi sebagai rutinitas sakral, akan tetapi hanya sebatas aktivitas-aktivitas yang bersifat profan. Kenyataannya, nasionalisme tidak hanya muncul pada saat momen-momen kesakralan Indonesia, akan tetapi nasionalisme dapat muncul tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari. Nasionalisme merupakan wujud dari mereka yang hidup dalam batasan geografis tertentu, tidak saling mengenal, tidak pernah bertatap muka, muncul dari berbagai macam ras, agama, dan kebudayaan. Akan tetapi, dalam pikiran mereka masing-masing, hidup bayangan tentang sebuah kebersamaan. Belakangan, studi mengenai nasionalisme seringkali mengaitkan konsep tersebut ke dalam realitas generasi hari ini. Generasi hari ini didominasi oleh kelompok milenial. Mereka seringkali dituduh sebagai akar disrupsi berbagai macam persoalan kontemporer, termasuk persoalan nasionalisme. Populasi generasi milenial saat sekarang ini berada pada puncak pertumbuhan, dan tuduhan-tuduhan ini bukan tanpa dasar. Ketakutan akan merosotnya nasionalisme ini didasari oleh pengaruh media massa dan teknologi. Menurut data yang kami temukan, diketahui bahwa 53% milenial setiap harinya membaca informasi update melalui media online, dan sebanyak 81% milenial memiliki akun media sosial Facebook, sehingga mereka berisiko untuk memperoleh berita-berita tak berimbang. Sebagian besar milenial menganggap teknologi dan informasi yang dibawa oleh pengaruh globalisasi tidak akan berpengaruh bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi, menurut pandangan kelompok lain, milenial rawan akan gangguan-gangguan. Milenial hidup dalam ruang sosial tanpa sekat, karena mereka hidup dalam berbagai macam bentuk lipatan ruang dan pelipatan sosial. Artinya, intensitas interaksi antar budaya semakin tinggi. Konsumsi komoditas budaya populer sudah semakin merajalela, dan tanpa disadari, mereka semakin fanatik dengan budaya-budaya luar yang sama sekali tidak menunjukkan identitas nasional. Kondisi ini kemudian tercerminkan dalam perayaan-perayaan hari besar yang tak jarang dianggap hanya sebagai ritual-ritual dari sebuah perayaan. Sulit untuk menerima jika sebenarnya lagu-lagu nasional atau bahkan upacara bendera yang seharusnya memancarkan sensitivitas mereka melalui simbol-simbol teriakan patriotik mulai tak tampak. Malah sekarang terlihat kaku, garing, tak menghayati, klise, dan terkesan artifisial. Sepertinya ritual ini lama-kelamaan dianggap sebagai sesuatu hal yang membosankan. Nah, sebaliknya, lucunya mereka lebih menikmati hanyut dalam fetisme komoditas pop kultur, yang bagi mereka adalah suatu hal yang berkesesuaian dengan gaya hidup kekinian. Lalu, apakah nasionalisme harus dibuktikan dengan hormat setiap Senin pagi, atau menggunakan kostum merah putih saat 17 Agustus, atau mengibarkan bendera kecil saat tamu kenegaraan sedang melintas di dekat sekolah Anda, atau rutin ikut seminar bela negara, atau menggunakan batik saat acara-acara resmi, atau iseng-iseng mencoba menggunakan peci nasional? Apakah ini yang disebut sebagai nasionalisme? Atau nasionalisme memang hanya ada pada tataran simbol? Lalu kenapa? Lalu ketika mereka tidak lagi bernasionalisme dengan gaya seperti itu, apakah pantas dikatakan sebagai sebuah kemerosotan? Atau sebenarnya milenial punya ruang tersendiri dalam ekspresi nasionalismenya? Belakangan, di tengah ketidakberdayaannya pemerintah dalam menyembunyikan dosa-dosanya, muncul narasi-narasi besar seperti Indonesia akan hancur dalam 2 dekade lagi. Pasar bebas hanya akan membahayakan kedaulatan kita. Indonesia harus terlibat dalam kancah nasional. Produk Indonesia adalah produk dunia, dan cintailah produk-produk Indonesia. Ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita. Saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Narasi tersebut pada dasarnya mencerminkan sensitivitas mereka terhadap apa yang dimaksud Benedict Anderson mengenai konsep komunitas-komunitas terbayang. Seketika, milenial yang terpisah dalam ruang yang berbeda mendadak merasakan identitas yang sama. Ya, mereka terkadang merasa cemas akan ancaman dan merasa sangat bangga ketika salah satu dari golongan mereka menjadi pusat pembicaraan internasional dalam artian positif. Kenyataannya, nasionalisme milenial hari ini secara substansi tidak jauh berbeda dengan nasionalisme para pendahulunya. Ekspresinya akan sangat terlihat dalam 2 tema yang amat sangat familiar, yaitu yang pertama ancaman asing dan yang kedua martabat kebangsaan. Ketika penjajahan dinyatakan sudah terhapuskan, penderitaan bersama tidak lagi dirasakan dan tidak ada lagi yang namanya musuh bersama, bukan berarti suplemen nasionalisme hilang begitu saja. Bangsa dapat tetap bertahan dengan perasaan-perasaan nasionalismenya justru karena ada hal-hal yang kecil yang dianggap banal. Tetapi ini bisa menjadi pengikat dan pemersatu dari komunitas-komunitas terbayang tersebut. Ekspresi dan guggahan kebangsaan salah satunya muncul dan dapat kita temukan dalam berbagai kompetisi olahraga. Ya,
Pendukung tim nasional sepak bola Indonesia tentunya sudah paham dengan situasi yang sedang kami bicarakan. Ketika masih dalam sekat-sekat fans klub, baku hantam, bunuh-bunuh tidak akan terhindarkan bagi mereka. Tapi ketika sekat tersebut roboh dalam ajang sepak bola internasional, tidak ada lagi yang namanya supporter Persija, Arema, Semen Padang, Persita, Persipura, dan lain-lain. Kemudian mereka terhubung dalam bayangan kebersamaan, yaitu supporter timnas Indonesia. Secara alamiah, mereka dari Sabang sampai Merauke akan terhubung dengan satu sinyal nasionalisme perihal martabat kebangsaan. Meskipun mereka berada dalam ruang geografis yang berbeda dan tidak pernah saling bertemu sebelumnya. Ya, bahkan timnas-timnas negara lain mereka anggap sebagai ancaman dan menjadi musuh bersama. Ada hal yang menarik dari ajang Piala AFF kemarin. Terulangnya jargon kita boleh kalah sama negara lain asal jangan kalah sama Malaysia. Kerana mungkin bagi Indonesia lah kalah dengan pasukan mana pun tak apa, asal jangan kalah dengan Malaysia. Itu yang saya nak sampaikan. Seperti ada sejarah antara... Ini sebenarnya menunjukkan nasionalisme pasca nasional, yaitu nasionalisme yang tidak disepakati nilai-nilai lokal, melainkan bertujuan meraih nilai-nilai universal. Konsepsi nasionalisme dapat diukur atas seberapa besar perhatian terhadap persoalan-persoalan negara. Tensi tinggi dan gengsi besar untuk memenangkan laga tersebut menjadikan laga tersebut syarat akan ekspresi nasionalisme. Selain itu, dendam kusumat ternyata belum dapat dilupakan publik tanah air akan kekalahan-kekalahan sebelumnya. Bahkan secara historis, ini mungkin berkaitan dengan gerakan yang terkenal dengan istilah Ganyang Malaysia yang terjadi pada tahun 1963. Jargon-jargon ini kan sempat muncul kembali. Soekarno dalam pidatonya menyerukan, "Yo, ayo, kita ganyang Malaysia." Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia pada tahun 1963 sepertinya membekas dalam ingatan masyarakat Indonesia dan Malaysia. Asalnya, kalimat Ganyang Malaysia adalah sebagai simbol protes Indonesia kala itu begitu membumi. Ya, benar apa yang dikatakan Benedict Anderson, nasionalisme dapat muncul melalui bantuan kapitalisme percetakan. Namun saat ini lebih cocok dikatakan sebagai media massa. Ketika dua hubungan negara ini dalam kondisi memanas, seringkali media-media massa terkesan melebih-lebihkan kemasan headline. Kemasan headline dibubuhi dalam bahasa-bahasa yang cenderung provokatif dan sarkastis. Antara publik Malaysia dan Indonesia, dua idiomatik ini merupakan ungkapan yang saling menyakitkan perasaan. Akan tetapi dari sinilah muncul perasaan nasionalisme tadi. Apapun identitasnya, semuanya akan ditinggalkan dan mereka bersatu dalam ikatan nasionalisme yang berdasar ancaman dan martabat bangsa. Ya, contoh lainnya beberapa tahun yang lalu seorang rapper kelahiran Indonesia bernama Riz Brian, dia berhasil untuk mendapatkan menembus pasar internasional. Padahal Riz tidak pernah memberikan gambaran-gambaran keindonesiaan dalam kehidupannya. Riz Brian hanya terhubung dalam imajinasi global. Akan tetapi seolah-olah Riz Brian dapat mewakili imajinasi milenial tentang membayangkan bagaimana seharusnya sosok milenial yang mereka dambakan. Seketika, milenial yang terpisah dalam ruang-ruang yang berbeda mendadak merasakan identitas yang sama dan mereka merasakan bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia dan mereka bangga akan hal tersebut. Milenial mendadak banyak membicarakan mengenai Riz Brian. Baginya, Riz Brian adalah sosok yang paling membanggakan yang mewakili identitas sebagai bangsa Indonesia. Contoh lainnya terlihat dalam fenomena komodifikasi nilai nasionalisme. Akar budaya etnik warisan yang dimiliki bangsa ini sangatlah bervariasi. Hal ini merupakan warisan ternilai dan dapat terus dikembangkan. Para praktisi seni dan pelaku ekonomi kreatif pada dasarnya dapat membangun nasionalisme melalui akar budaya yang khas dan hal ini merupakan bagian dari upaya bela negara. Belakangan muncul berbagai produk budaya lokal, baik itu dalam dunia fashion, kuliner, maupun musik. Hal-hal tersebut adalah kegemaran dari kelompok milenial. Saat sekarang ini perlahan-lahan mereka sudah mulai menumbuhkan kecintaan melalui komunitas-komunitas budaya lokal. Hal ini tergambar dengan tagar yang beredar di media sosial, yaitu local pride. Istilah ini pada dasarnya berasal dari slogan lama, yaitu cintailah produk-produk Indonesia. Ya, kini punya tren baru yang disebut sebagai local pride. Tagar ini muncul beriringan dengan munculnya berbagai macam merek sneakers, clothing store, alat musik, jam tangan, dompet, bahkan minuman beralkohol. Dapat disimpulkan, ini sebagai sebuah bentuk counter hegemoni dari budaya asing. Setidaknya dalam mengukur nasionalisme, salah satu indikatornya terindikasi melalui pembelian produk-produk budaya lokal. Ya, begitulah sekarang. Itulah hal-hal yang disukai milenial. Bahkan konsep milenial pun muncul guna memudahkan pengambilan kebijakan. Dan apapun kebijakannya, pasti akan menyelidiki background penerima kebijakan tersebut. Meskipun di beberapa momen, kebanyakan milenial menampilkan ekspresi nasionalismenya dalam berbagai tindakan seperti euforia, berbagai bentuk karnaval dan pagelaran olahraga, tetapi tetap saja setelah itu mereka akan kembali dalam dunia fetisme, komoditas pop kultur. Ya, kembali ke rutinitas westernnya, makan siang di restoran cepat saji
memuji dan kembali dengan budaya K-popnya. Tapi momen langka ini setidaknya dapat menjadi perhatian khusus dan ya kita bersepakat jika nasionalisme kata belum mati dan masih ada di dalam lubuk hati yang paling dalam seseorang meskipun ia tidak memahami secara utuh mengenai Pancasila. Menurut data yang kami temukan memperlihatkan bahwa 62% masyarakat Indonesia sangat bangga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan sebaliknya menyatakan cukup bangga. Di satu sisi memang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak kemerosotan dalam situasi saat sekarang ini. Akan tetapi teknologi informasi komunikasi merupakan bagian dari konsep kapitalisasi surat kabar. Nasionalisme bisa dipicu melalui media massa. Bahkan tidak tertutup kemungkinan penguatan nasionalisme dapat dilakukan menggunakan pendekatan budaya populer. Hingga nantinya Indonesia juga bisa memiliki kultur popnya sendiri sebagai bentuk identitas nasional baru yang perlu untuk dikembangkan.